Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah telah memberikan kepada saya kesempatan sehingga kita berlima dapat berjumpa di dalam ujian komprehensif dalam mata kuliah fikih muamalah hari ini. Semoga kalian berempat dapat mendapatkan hasil yang sesuai dengan impian kalian. Kemudian kedua kalinya selawat serta salam semoga terus kita tercurahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang insya Allah kita semua diakui sebagai umatnya dari kiamat kelak. Amin. Baik, untuk teknisnya sudah Bapak kasih tahu. Ada dua penilaian. Yang pertama penilaian tertulis itu sudah kalian kirimkan filenya dan juga sudah Bapak nilai. Ya, kemudian untuk penilaian kedua yaitu simaan lah kata orang ya. Ujian lisan, tes lisan berdasarkan apa yang sudah kalian tulis. Syukur-syukur apa yang kalian sampaikan nanti tidak 100% sama dengan yang kalian tulis, karena kalau 100% sama berarti itu terindikasi kalian. Ada dua indikasi. Pertama itu kalian melihat, kedua itu kalian menghafal. Pastikan untuk ujian lisan ini kalian jangan menghafal tapi kalian memahami. Karena kalau memahami itu kapanpun kalian menemukan istilah tersebut, ya udah paham. Kalau menghafal ya sudah sekali lewat hilang ya. Itu kira-kira ya untuk teknisnya. Untuk urutannya Bapak urutkan sesuai dengan berkas yang Bapak download yang kalian kirim itu di WA. Jadi persiapkan, tidak usah gugup, relax, santai, ya kan. Untuk pertama yaitu saudari Intan Tri, coba. Ya baik Pak. Intan Tri ini Bapak lihat banyak banget yang ditulis, nggak tahu yang disampaikan apakah banyak juga apa sedikit. Silakan Intan Tri. Lanjut. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama perkenalkan, saya Intan Tri Mulyati, 1730603224, akan menjelaskan 5 macam akad dalam bermuamalah. Yang pertama, akad wadiah. Akad wadiah adalah akad titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik perorangan ataupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapanpun si pemilik menghendakinya. Adapun rukun dari akad wadiah yaitu yang pertama menitipkan, yang kedua orang yang menitipkan, yang ketiga orang yang dititipin, dan yang keempat ijab kabul. Adapun syarat-syarat wadiah, yang pertama itu adanya benda yang dititipkan, yang kedua adanya sirat atau ijab kabul, yang keempat syarat orang yang menitipkan itu harus yang pertama berakal, yang kedua baligh, yang ketiga balik, dan yang keempat itu syarat yang orang yang dititipi atau al-mudah, yaitu yang pertama berakal, yang kedua baligh, yang ketiga mulikiyah atau orang yang mampu untuk menjaga barang titipan tersebut. Yang kedua akad mudarobah. Akad mudarobah adalah akad kerjasama antara dua belah pihak, di mana pihak pertama sebagai pemilik usaha atau mudarik. Adapun rukun dari akad mudarobah yaitu yang pertama modal, yang kedua jenis usaha, ketiga keuntungan, keempat sihat atau ijab kabul, yang kelima dua pelaku transaksi yaitu pemilik modal dan pengelola usaha atau mudarik. Sedangkan syarat-syarat dalam mudarobah itu satu, penyedia dana atau saibul ma'al,
dan pengelola mudarik harus cakap hukum, dan yang kedua pernyataan ijab dan kabul, dan yang ketiga modal, di mana modal harus diketahui jumlahnya, dan modal berbentuk dengan barang dan uang yang bernilai, dan ketiga modal tidak dapat berbentuk piutang. Dan ketiga akad murabaha. Akad murabaha adalah akad kerjasama di mana modal telah diketahui di awal dan dikelola dan telah disepakati bersama. Adapun syarat dan rukun murabaha. Yang pertama, rukun murabaha adalah yaitu penjual, yang kedua itu pembeli, dan yang ketiga mabi atau atau barang yang diperjualbelikan, yang keempat ijab kabul. Adapun syarat dari murabaha yaitu satu, syarat yang berakad, cakap hukum, dan tidak dalam keadaan terpaksa. Yang kedua, barang yang dijual-belikan tidak termasuk barang yang haram dan dinyatakan secara transparan. Yang keempat, pernyataan ijab kabul harus dengan jelas dan disertai dengan niat. Adapun kaidah-kaidah dalam murabaha yaitu satu, harus digunakan untuk barang-barang yang halal. Yang kedua, biaya aktual dan barang yang biaya aktual dari barang yang akan diperjualbelikan. Yang ketiga, harus ada kesepakatan. Dan keempat, murabaha itu memegang kunci nomor 2 setelah prinsip bagi hasil dari dalam bank Islam yang ditetapkan. Yang keempat, akad ijaro. Akad ijaro adalah akad sewa menyewa mengenai barang dan jasa. Adapun rukun dan syarat akad ijaro, yaitu yang pertama barang yang disewakan, yang kedua akad ijab kabul, dan yang ketiga adapun syarat-syarat dari ijaro, yaitu yang pertama satu, baligh dan berakal, yang kedua menyatakan kerelaan, yang ketiga jelas, dan yang keempat tidak ada cacatnya, dan yang kelima halal. Dan terus lalu macam-macam ijaro. Satu, ijaro atas manfaatnya. Dua, ijaro atas pekerjaan seperti upah mengupah. Dan yang terakhir, berakhirnya akad ijaro itu dikarenakan apabila satu, objek hilang, dua, tenggang waktu yang disepakati, yang ketiga wafatnya salah satu seorang yang berakad, yang keempat apabila ada uzur dari salah satu pihak. Dan yang kelima, akad wakalah. Akad wakalah adalah suatu tindakan atau mewakilkan kuasa dirinya kepada orang lain untuk melaksanakan sesuatu atau melakukan tindakan-tindakan yang merupakan hak dari jenisnya pekerjaan yang bisa digantikan. Lalu adapun rukun-rukun dari wakalah, yaitu yang pertama orang yang mewakilkan, yang kedua orang yang diwakilkan, yang ketiga
objek yang diwakilkan, yang keempat ijab kabul. Dan lalu berakhirnya kontrak wakalah terjadi apabila yang pertama itu pembatalan kontrak, yang kedua cacat kelayakan atau tasarrufnya, yang ketiga hilangnya status kepemilikan atau hak dari pemberi kuasa atau al-muwakkil. Lalu macam-macam dari wakalah, yang pertama wakalah al-qasah, yang kedua al-wakalah al-amah. Dan berikut contoh dari penerapan akad-akad 5 akad tersebut. Yang pertama dari akad wadiah, contoh pada akad wadiah yad dama, di mana yad damana yang itu pada produk tabungan wadiah dan giro, pada tabungan wadiah dan giro wadiah. Yang contoh yang kedua itu pada mudharabah, pada misal seseorang si A mengajak mitra kerjasama kepada si B, yang dimana si A memberikan dana sebesar 10 juta dan keduanya sepakat dengan nisbah bagi hasil 30/70, di mana 40% keuntungan untuk pemberi modal. Dan setelah mudarik menjalankan usaha selama 6 bulan, memperoleh keuntungan sebesar 10 juta. Itu 20 juta dikurang 10 juta, maka pemberi modal mendapatkan keuntungan sebesar 33 juta atau 30% kali 10 juta, dan sisanya sebesar 7 juta menjadi hak mudarib. Adapun contoh dari akad murabahah, di mana misal Adi seorang pengusaha yang ingin membeli rumah Pak Sutajo dengan yang dimana sang pemilik membeli rumah tersebut sebesar 300 juta dan ingin menjualnya menjadi 500 juta dan memperoleh keuntungan 200 juta. Namun si Adi melakukan penawaran dengan keuntungan 150 juta dan harga jualnya menjadi 450 juta, dan si Pak Satujitun menerima penawaran tersebut dengan sepakat harga murabahah rumah tersebut senilai 460 juta dengan angsuran 7,5 juta per bulan. Dan yang 4, contoh dari akad ijaroh, seperti adanya mitra antara bank dengan lembaga pendidikan. Misal biaya kuliah selama 1 semester itu 5 juta dan selama 8 semester totalnya adalah sebesar 40 juta. Maka total jasa yang digunakan nasabah adalah sebesar 40 juta dan bank menetapkan ujroh atau upah yang mereka inginkan misal 8 juta. Sehingga nasabah wajib membayar sewa setiap bulannya sebesar 1 juta per bulan dan selama 48 bulan. Dan yang terakhir contoh dari akad wakalah, yaitu pada transfer uang, di mana proses transfer uang ada yang menggunakan konsep akad wakalah, di mana prosesnya diawali dengan adanya permintaan nasabah
permintaan nasabah sebagai al-muwakkil terhadap bank dengan al-wakil untuk melakukan perintah ke bank untuk mentransfer sejumlah uang kepada rekening orang lain. Kemudian bank mendebit rekening nasabah dan sejumlah dana kepada rekening tujuan. Baik, Pak. Sekian dari penjelasan. Oke, terima kasih pada Intan. Kemudian selanjutnya Cynthia, coba. Cynthia Maharani. Ya, Pak. Terima kasih atas waktunya, Pak. Izin menjelaskan, ada 5 akad muamalah yang Cynthia pilih, yang akan Cynthia jelaskan, yaitu ada akad wadiah, akad murabahah, akad salam, akad istisna, dan akad musyarakah. Yang pertama yaitu akad wadiah. Akad wadiah yaitu akad penitipan barang dari pemilik barang atau uang kepada si penerima titipan. Nah, gunanya itu untuk dijaga keselamatan, keutuhan, dan keamanan dari barang atau uang itu sendiri. Nah, barang yang dititipkan itu boleh diambil sewaktu-waktu oleh si pemilik barang itu. Nah, akad wadiah itu terbagi menjadi 2, yaitu akad yad amanah dan akad yad damanah. Akad yad amanah adalah penitipan barang atau uang yang mana barang yang dititipkan atau uang yang dititipkan itu tidak boleh digunakan oleh si penerima titipan. Dan juga penerapannya pada kehidupan sehari-hari, semisal Cynthia menitipkan barang kepada bank, barang berupa emas atau apa, nah Cynthia wajib membayarkan biaya penitipan kepada bank tersebut sebagai imbalan jasa untuk bank itu telah menjaga keamanannya. Apabila ada kehilangan atau kerugian itu ditanggung oleh si penerima titipan. Nah, lalu yang kedua, akad yad damanah, yaitu akad wadiah berupa penitipan barang atau jasa yang mana barang atau jasa yang dititipkan itu boleh dipakai atau dimanfaatkan atas izin atau tanpa izin si pemilik itu oleh si penerima titipan. Dan apabila ada kerugian itu ditanggung oleh si penerima titipan. Nah, implikasinya pada kehidupan sehari-hari yaitu seperti tabungan wadiah. Nah, tabungan wadiah yang kebanyakan digunakan oleh bank-bank syariah itu menggunakan akad wadiah yad damanah, yang mana uang yang dititipkan oleh nasabah boleh digunakan lagi oleh bank untuk dijadikan modal usaha. Apabila usaha itu memiliki keuntungan, maka bank berhak memberi atau tidak memberi keuntungan bagi nasabah berupa bonus. Nah, lalu yang kedua, akad murabahah. Akad murabahah yaitu akad jual beli yang mana barang yang dipesan oleh nasabah itu diberitahukan spesifikasinya kepada bank, lalu uang atau harga jual itu disepakati bersama. Harga jual di sini termasuk dari harga beli barang ditambah harga keuntungan yang akan diperoleh oleh bank tersebut. Lalu akad murabahah itu implikasinya semisal contohnya Cynthia ingin membeli sebuah motor. Nah, Cynthia datang ke bank, lalu Cynthia memberikan spesifikasi motor itu ingin yang warna apa, yang bentuknya gimana, mereknya apa. Lalu bank memberikan harga, menjelaskan harga. Oh, barang motor ini, motor sejenis ini harganya sekian. Nah, gimana kalau kami mengambil keuntungan sebesar ini, apakah setuju? Jika setuju, lalu bank membeli barang tersebut ke supplier sesuai dengan spesifikasi yang telah diberikan nasabah. Jika sudah, maka terjadilah akad murabahah antara
nasabah dan bank, yaitu ijab dan qabul. Ijab dan qabul. Jika sudah ditetapkan berapa per bulannya, lalu bank memberikan barang tersebut dan nasabah wajib membayar kewajibannya atau mencicil uang tersebut sesuai dengan yang sudah ditakarkan. Nah, di sini keuntungannya nasabah bayar cicilan itu tidak akan naik sewaktu-waktu karena cicilan itu akan stabil, tidak mengikuti suku bunga yang berada di pasaran. Lalu yang ketiga, akad salam. Akad salam adalah akad pembiayaan barang melalui dalam bentuk pemesanan yang mana spesifikasinya dijelaskan di awal dan juga pembayaran itu harga jual ditambah harga beli ditambah keuntungan. Nah, uang yang dibayarkan itu harus 100% di awal, di muka. Beda dengan murabahah tadi, walaupun sama-sama pembiayaan, tapi ini harus di muka. Kalau murabahah itu dicicil. Nah, biasanya salam ini implikasinya itu dalam bentuk sektor pertanian. Jadi nasabah datang untuk mengajukan pembiayaan salam, membayarkan uangnya, lalu bank sebagai perantara memesankan dan membayarkan uang nasabah tersebut, lalu si petani itu menggunakan uang tersebut untuk mengelola pertaniannya, lalu jika ada hasil dari pertanian itu petani wajib untuk memberikan hasil pertaniannya ke bank, lalu bank menyalurkan ke nasabah. Lalu yang keempat, akad istisna. Akad istisna adalah pembiayaan barang melalui pemesanan seperti salam, namun ini akad istisna ini biasanya barang yang diinginkan oleh nasabah itu barang yang belum jadi. Jadi barang itu harus dipesan atau harus dibuat terlebih dahulu. Nah, metode pembayarannya itu boleh dibayar muka 100% di awal, boleh juga dibayar sesuai dengan progres pembuatan barangnya, dan bisa juga di akhir ketika barang itu sudah jadi. Nah, biasanya akad istisna ini diterapkan pada pembiayaan barang manufaktur. Jadi apabila Cynthia ingin membeli lemari atau meja, Cynthia memberikan spesifikasinya gini, lemarinya 3 pintu. Nah, Cynthia bisa membayarnya itu di awal seluruh bayarnya, bisa juga Cynthia cicil 3 bulan, atau juga Cynthia bisa bayar di akhir. Nah, lalu barang itu dipesankan ke supplier oleh si bank, lalu lama waktu pembuatannya itu tidak diberitahukan, lalu bank akan menerima barang dari supplier, lalu bank memberikan ke nasabah. Lalu yang terakhir, akad musyarakah. Akad musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih, yang mana uang keuntungan atau keuntungan dari kerjasama itu dibagi sesuai kesepakatan, dan kerugian akan ditanggung dari besarnya porsi masing-masing pihak. Akad musyarakah itu terbagi menjadi 4. Akad muafadah yang pertama, yaitu akad kerjasama antara kedua pihak atau lebih, yang mana porsi dananya itu sama. Jadi keuntungan yang diterima sesuai dengan kesepakatan, namun kerugian yang diterima itu harus ditanggung bersama. Misalkan Cynthia dan Fatihah membuat sebuah usaha. Cynthia memberikan modal sebesar 10 juta dan Fatihah juga 10 juta. Apabila ada keuntungan dari usaha kami sebesar 50 juta, kami akan membagi sesuai dengan porsi yang kami inginkan. Tetapi jika ada kerugian sebesar 4 juta, kami harus menanggungnya bersama, yaitu 2 juta dan 2 juta. Porsinya harus sama. Lalu yang kedua, musyarakah inan, yaitu akad kerjasama yang mana
porsi dana yang diberikan itu berbeda, namun keuntungan yang didapat itu sesuai kesepakatan bersama, tapi kerugian yang diterima itu sesuai dana masing-masing, porsi dana yang diberikan. Semisal Intan, Fatihah, dan Cynthia membuat usaha, namun usaha dana yang diberikan Fatihah itu lebih besar. Misalkan Fatihah 50%, Cynthia 25%, dan Intan 25%. Maka keuntungan sesuai yang disepakati, namun kerugian yang ditanggung kerugian Fatihah lah yang lebih tinggi karena dana yang diberikan Fatihah itu 50% dibandingkan Cynthia dan Intan. Lalu yang ketiga musyarakah wujud musyarakah wujud, yaitu akan kerjasama di antara pemberi dana dan porsi reputasi. Jadi misalkan Cynthia memiliki dana dan Cynthia kerjasama dengan orang yang memiliki reputasi yang tinggi. Nah, jika ada keuntungan itu dibagi sesuai kesepakatan bersama, namun kerugian itu ditanggung Cynthia karena Cynthia pemberi dana, pemberi modal. Namun si pemilik reputasi juga memiliki kerugian, namun bukan dana, tetapi kerugian dalam bentuk moral, yaitu nama baiknya menjadi rusak. Lalu yang keempat, yaitu musyarakah abdan, yaitu kerjasama antara orang yang bekerja sama-sama memiliki keahlian yang sama. Lalu jika keuntungan yang didapat akan dibagi sesuai kesepakatan, namun jika kerugian biasanya dalam bentuk waktu. Contohnya misalkan para fotografer membuat usaha atau brand sendiri atau logo sendiri, lalu dia bekerja sama-sama bekerja sebagai fotografer, keuntungannya akan dibagi bersama, namun kerugian, misalkan ada kerugian pelanggannya itu tidak jadi atau apa gitu, akan ditanggung bersama-sama, yaitu misalkan waktu yang terbuang sia-sia. Terima kasih. Demikian penjelasan dari Cynthia, Pak. Baik, terima kasih. Selanjutnya Fatihah coba. Fatihah. Silakan. Baik, Pak. Saya Fatihah Madinah dengan NIM 1710603019. Di sini saya akan menjelaskan tentang 5 akad dalam muamalah. Yang pertama itu sewa menyewa ijaroh. Ijaroh merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi keperluan manusia seperti sewa menyewa, kontrak, atau menjual jasa dan lain-lain. Dalam arti lain, ijaroh diartikan sebagai akad pemindahan atas guna barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti pemindahan hak kepemilikan atas barang itu sendiri. Menurut jumhur ulama, hukum asal ijarah itu diperbolehkan atau mubah bila dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan oleh syara. Terus tujuan disyariatkan al-ijarah itu untuk memberikan keringanan kepada umat untuk kehidupan. Misalnya seorang mempunyai uang tetapi dia tidak dapat bekerja. Di sisi lain ada seseorang yang mempunyai tenaga dan membutuhkan uang. Keduanya sama-sama dengan adanya akad ijarah ini, keduanya sama-sama saling menguntungkan dan memperoleh manfaat. Implementasi dari akad ijarah ini yaitu lembaga keuangan syariah dapat melakukan leasing. Leasing adalah setiap kegiatan bentuk penyediaan barang-barang modal untuk digunakan perusahaan atau perorangan dalam jangka waktu tertentu. Tapi biasanya lembaga keuangan syariah lebih banyak menggunakan al-ijarah al-muntahiyah bit tamlik atau IMB.
Ijarah al-muntahiyah bitamlik adalah sewa menyewa barang antara bank dengan penyewa yang diikuti janji bahwa pada saat ditentukan kepemilikan barang sewaan akan berpindah kepada penyewa. Dalam arti lain, sewa yang berakhir dengan kepemilikan. Karena lebih sederhana dari sisi peran. Yang kedua, gadai atau arahan. Arahan merupakan menahan sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak dan dapat diambil kembali pada saat jaminan itu sudah ditembus. Arahan adalah menahan salah satu harta dari si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang telah diberikan. Barang yang menjadi jaminan harus memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan atas barang yang bagian piutangnya. Terus perbedaan gadai syariah dengan konvensional terletak pada pengenaan bunga. Gadai syariah menerapkan beberapa sistem pembiayaan. Yang pertama gardun hasan atau pinjaman kebajikan. Yang kedua mudharabah atau bagi hasil. Yang ketiga muqayyada atau jual beli. Barang yang dijadikan jaminan dalam kontrak harus memenuhi beberapa syarat. Yang pertama, milik nasabah yang bersangkutan. Yang kedua, memiliki sifat nilai yang sesuai dengan real pasar. Yang ketiga, dan dapat dikuasai oleh bank, tapi tidak dapat dimanfaatkan. Para ulama fikih sepakat menyatakan bahwa arahan dapat dilakukan dalam perjalanan maupun di tempat, asal barang yang menjadi jaminan itu bisa dipegang atau dikuasai secara hukum oleh pemberi pinjaman. Misalnya apabila barang itu berbentuk sebidang tanah, maka yang dikuasai itu surat jaminan tanahnya. Dalam dunia finansial barang yang menjadi hutang itu disebut sebagai jaminan atau qolaqadaian. Syariah itu arahan dipakai sebagai produk pelengkap, artinya sebagai akad tambahan terhadap produk lain seperti pembiayaan bai al-mudharabah. Dalam hal ini rahan itu pegadaian syariah nasabah tidak dikenakan bunga, tetapi yang dipungut itu merupakan biaya penitipan, pemeliharaan, penafsiran. Perbedaan utama antara biaya rahan dengan bunga pegadaian yaitu dari sifat bunga yang bisa diakumulasikan dan berlipat ganda, sedangkan biaya rahan itu hanya ditetapkan di muka dan hanya sekali. Yang ketiga itu penitipan atau wadiah. Al-wadiah atau dikenal dengan titipan atau simpanan merupakan titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, atau baik perorangan maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja Menurut
menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah mengenai perbankan syariah, pengertian al-wadi'ah dimaksudkan akad penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai barang atau uang dengan pihak yang diberi kepercayaan untuk yang diberikan dengan barang atau dana tersebut. Selanjutnya, berdasarkan kewenangan, wadi'ah dibagi menjadi dua. Yang pertama wadi'ah yad damanah dan yang kedua wadi'ah amanah. Wadi'ah yad damanah adalah wadi'ah yang diberi kewenangan diberi kewenangan untuk penerima titipan untuk memanfaatkan atau menggunakan barang atau dana yang dititipkan, tetapi tidak wajib untuk memberi imbalan. Sedangkan wadi'ah yad amanah itu tidak mempunyai kewenangan untuk memanfaatkan atau mempergunakan dana atau barang yang dititipkan. Yang keempat, bagi hasil atau al-mudharabah. Al-mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak atau lebih, di mana pihak pertama itu sebagai pemilik dana atau sahibul mal yang menyediakan seluruh modal 100% dan pihak lainnya sebagai pengelola usaha atau mudarib. Keuntungan usaha yang didapatkan itu akan disepakati oleh kedua belah pihak, dan apabila adanya kerugian itu akan ditanggung oleh sahibul mal atau yang pemilik modal. Tetapi apabila kesalahan atau kelalaian itu datangnya dari mudarib, maka mudarib yang akan bertanggung jawab untuk mengganti atau bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Dalam implementasinya, al-mudharabah itu diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Pada sisi penghimpunan, al-mudharabah diterapkan pada tabungan berjangka, yaitu seperti tabungan haji, tabungan kurban dan lain sebagainya. Yang kedua itu deposito. Deposito itu penyimpanan yang tidak bisa dicairkan dalam waktu tertentu. Biasanya deposito itu dalam waktu 1, 3, 6, atau 12 bulan. Apabila deposito dicairkan sebelum jatuh tempo, maka akan dikenakan penalti atau sanksi. Yang kelima itu persekutuan atau syirkah. Syirkah merupakan suatu ungkapan tentang akad atau perjanjian antara dua orang yang berserikat di dalam modal dan keuntungan. Syirkah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak itu harus berkontribusi dalam menyalurkan dana dengan kesepakatan keuntungan dan kian ditanggung bersama. Implementasinya yaitu syirkah dapat diaplikasikan pada pembiayaan suatu proyek, di mana lembaga keuangan syariah bekerja sama dengan perusahaan untuk sebuah proyek. Dalam hal ini kedua belah pihak harus sama-sama
harus sama-sama mengeluarkan dana guna membiayai proyek yang sedang berlangsung. Apabila proyek sudah selesai, maka perusahaan harus mengembalikan dana serta bagi hasil yang telah disepakati di awal. Sekian Pak, itu paparan dari saya. Terima kasih Pak Tia. Kemudian yang Terima kasih. terakhir yaitu si Anjani. Silakan Anjani. Baik Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anjani Preti Alyefri dengan NIM 1730603190. Di sini saya akan menjelaskan 5 akad dalam fikih muamalah. Pertama itu wadiah, 2 murabahah, 3 istisna, 4 salam, dan 5 qard. Pertama itu wadiah. Wadiah adalah akad penitipan dana atau barang dari pemilik dana atau barang kepada penyimpan. Dengan penerima titipan tersebut wajib mengembalikan dana atau barang tersebut sewaktu-waktu. Dan akad wadiah ini termasuk akad tabaru, yaitu bersifat akad tolong-menolong atau saling membantu. Akad wadiah ini terbagi 2 jenis, yaitu akad wadiah yat amanah dan wadiah yat damana. Wadiah yat amanah ini yaitu akad wadiah yang tidak bisa barang atau dananya itu tidak bisa dimanfaatkan Pak. Itu artinya barang tersebut hanya bisa dititipkan. Contohnya seperti di bank itu safe deposit box. Nasabah menitipkan safe deposit box ke bank, itu nasabah wajib membuka tabungan di bank tersebut, dan bank dapat mengenakan fee kepada nasabah sebagai bentuk upah nasabah ke bank karena telah menjaga barang titipannya tersebut. Nah, kalau wadiah yat damana itu barang titipan tadi dapat dimanfaatkan Pak. Contohnya seperti seseorang menitipkan kendaraan bermotor, dan kendaraan tersebut dapat dipergunakan oleh tempat orang yang dititipkan tadi Pak. Tapi dengan syarat tidak dijual atau tidak hilang. Kalau misalkan barang tersebut hilang, orang yang dititipkan tersebut wajib menggantinya. Dan rukun wadiah ini adanya ijab qabul, harta atau barang yang dititipkan, harta atau barang tersebut harus halal, dan ada barang atau dana tersebut memiliki nilai, dan ada orang yang dititipkan dan orang yang menitip. Lalu murabahah. Murabahah adalah akad jual beli barang yang mana barang tersebut sebesar harga pokok ditambah margin keuntungan. Rukun murabahah ini adanya penjual dan pembeli, adanya barang yang diperjualbelikan, adanya harga yang ditetapkan, adanya ijab qabul. Nah, contohnya seperti si A meminta tolong kepada si B untuk dibelikan sebuah buku. Nah, si B ini sudah mendapatkan buku tersebut dan memberitahu kepada si A bahwa buku tersebut harganya 25.000, harga pokoknya. Nah, dan si B meminta kepada si A kalau dia mau meminta keuntungan sebesar 5.000. Jadi barang yang dijual tadi kepada si A itu sebesar 30.000. Jika si A menyetujui dan sepakat, lalu mereka menyepakati bagaimana cara bertransaksinya, transaksi dananya, atau dibayar secara tunai atau dicicil dan sebagainya. Dan istisna. Yang ketiga itu istisna. Istisna adalah jual beli barang dalam bentuk pesanan Pak. Nah, barang tersebut harus dibuat terlebih dahulu dengan kriteria dan persyaratan tertentu, dan pembayarannya itu sesuai kesepakatan, apakah mau dicicil atau mau dibayar lunas atau bayar di akhir. Nah, syarat dari akad istisna itu kesepakatan barangnya tadi harus ditentukan di awal. Nah, dan waktu waktu penyerahan barangnya itu tidak ditentukan karena kan posisi barangnya dibuat. Jadi kalau misalkan barangnya sudah selesai baru diserahkan. Nah, barang yang dijual belikan tadi dalam akad istisna itu sudah biasa menggunakan akad tersebut, Pak. Contohnya seperti seorang pengusaha ingin membuat rumah.
Nah, tapi dia meminta rumah tersebut dengan desain yang minimalis, adanya 3 kamar misalnya, atau ada kolam renang, atau garasinya dilebarkan. Nah, untuk memenuhi keinginan tersebut, seorang pengusaha ini memesan rumah itu di KPR, di KPR di KPR yang ada di perbankan yang menyediakan fasilitas tersebut, Pak. Nah, yang keempat itu Salam. Salam ini jual beli barang juga seperti istisna, tapi cara pemesannya dengan syarat syarat tertentu, dan pembayarannya itu dilakukan di awal, itu secara tunai dan secara penuh. Nah, syarat akad salam ini yaitu tidak ada unsur penipuan, tidak ada unsur riba, dan waktu penyerahan barang tersebut harus sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Nah, contohnya di lapangan itu seperti kita belanja online, Pak. Seperti saya belanja online itu berupa tas. Nah, saya membeli di online shop, saya memesan barang tersebut di ownernya langsung. Nah, setelah saya menyepakati melihat harganya dan menyepakati kapan sampainya, kapan dikirimnya, saya membayar harga tas tersebut secara penuh, Pak, di awal. Nah, barang tadi akan datang di waktu yang sudah ditentukan. Dan disepakati di awal. Nah, kalau yang kelima itu court, Pak. Court adalah akad pinjam meminjam, Pak. Akad pinjam meminjam dana tanpa adanya imbalan. Dengan kewajiban pihak yang meminjam ini harus mengembalikan pokok pinjaman tadi, Pak. Pokok pinjaman tadi secara sekaligus atau mencicil dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Nah, rukun court ini harusnya ada peminjam, ada pemberi pinjaman, ada barang yang dipinjamkan, itu bisa berupa dana. Terus ada ijab kabul. Nah, contohnya di lapangan itu dalam kehidupan sehari-hari seperti seorang ibu yang butuh dana untuk anaknya yang sedang sakit, Pak. Nah, dana yang sakit, si ibu ini mencari dana untuk mencari uang untuk meminjam. Nah, si ibu tadi meminjam uang di seorang pengusaha, misalkan di seorang pengusaha. Nah, dari pengusaha tadi memberikan waktu tenggat waktunya itu 1 bulan. Nah, si ibu tadi harus mengembalikan uang tersebut dalam waktu 1 bulan itu, langsung mengembalikan. Nah, tanpa adanya penambahan imbalan, Pak. Jadi kalau misalkan si ibunya tadi meminjam uang 100.000, harus dikembalikan dalam waktu 1 bulan, yaitu hanya 100.000 tanpa harus adanya imbalan. Itu, Pak. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesediaan adik-adik sekalian untuk ujian kompre pada hari ini. Untuk nilai sudah ditulis. Semoga mendapatkan hasil yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak kira cukup terkait ujian kompre tersebut. Sukses untuk semua ujiannya, lancar sampai menuju pada ujian munafasah. Baik, mohon maaf jika ada salah kata perbuatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.